minggu depan ini ada turnamen U17 juga, Piala Dunia. Seperti apa nih Pak? Harapannya akan muncul atlet-atlet hebat. Ya. Ya, makasih. Thank you. Mas Ganjar, Thank you. Sepak bola kampung. Pak, Yes. soalnya operasi menjegal Gibran jadi cawapres, gimana tanggapannya? Udah itu nanti itu ke saya. Kalau jegal-jegalan itu pemainnya. Kalau jegalnya motong striker, wasitnya harus segera tiup peluit, jangan dibiarkan. Pak, ini kan Mas Gibran untuk Saya urusannya bola, ini urusannya politik. Mas Hasto, soal Mas Gibran kan Kita bicara bola aja dulu ya. Bicara bola kampung, dari kampung. Oh iya. Dan bertanya dong, mengapa Bali 2-0? Mas, udah 3 Mas, udah 3. Udah 3. 3-0. Sekian. Oh iya. Pas Tujuannya kemenangan ini nomor memang PDI untuk Perjuangan. persiapan U17 untuk bertanding atau seperti apa Mas Hasto? Siapa? Ini Oh ya, kita bergembira bersama dan sebenarnya ini mimpi anak-anak kampung. Jadi panitianya bekerja berapa hari ini? Cuma 2 minggu Mas. 2 minggu, karena sepak bola anak-anak kampung dan kemudian dilakukan oleh beberapa kepala daerah PDI. Biasanya di setiap kabupaten mereka punya mimpi main di GBK. Ya udah kita hadirkan main di GBK pada hari ini sehingga mimpi dari mereka terlaksana. Diharapkan akan muncul suatu kultur membangun supremasi bola dari kampung. Itu pesan utama. Sehingga diharapkan mari kita mempersiapkan adanya suatu kesebelasan yang handal dan itu dimulai dari mengukir prestasi dari kampung-kampung. Itulah yang dipelopori oleh kader-kader PDI Perjuangan. Konsisten kan itu aja, tropinya bagus sekali. Itu meskipun karena mendadak ya nanti ada beberapa rancang yang lebih baik. Yang rancangannya udah bagus dari Mas Prananda dan siapa? Pematung Donorio Sinanda. Ya, seperti itu sehingga ini akan menjadi kegiatan tahunan ya dari kami. Tapi memang nanti akan dimulai betul-betul prosesnya dari setiap kepala daerah atau wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan wajib mengadakan turnamen sepak bola antar kampung. kalau soal isu jegal-jegalan ini kan Isu jaga-jagalan seperti apa nih Mas Hasto? Ya seperti bola kan, kalau jegal ada wasit nyemprit. Nah, kan Kuning dulu. Setelah itu kartu merah. Mas Gibran katanya sudah menerima surat dari PDIP soal kembalikan KTA itu dari PDIP, apakah sudah? dari DPC Mas. dari DPC ya, kita serahkan DPC, itu urusan DPC ya. Karena Mas Gibran menerima KTA kan dari DPC. Kalau sekarang BPN ini minta sanksi berat kepada MK ini gimana Mas Hasto? Ya kita kan siap untuk hadir ya namanya seluruh kapasitas kepemimpinan dari 3 pasang calon, mana yang mengikuti proses, mana yang dipersiapkan, mana yang jalan instan, itu nanti akan kelihatan. Mas Ganjar, kalau soal soliditas kabinet gimana sebenarnya? Perjalanan di Blitar. Dari tadi di Blitar ya kita semuanya kan membangun suatu kultur yang selama ini sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan sebelum ada event-event besar termasuk pemilu. Ya kami berdoa ke makam proklamator yaitu Bung Karno. Suasananya sangat bagus, bahkan menurut masyarakat tiba-tiba tadi hujan. Nah hujan ini kan tandanya baik. Dan kemudian pada saat doa itu bendera merah putih dan bendera kepresidenan itu berkibar. Setelah doa yang dilaksanakan secara kusuk itu tiba-tiba muncul hujan rintik-rintik. Nah ini Pernah hujan selama ini. iya suatu pratanda ya doanya, karena memang Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan didasarkan pada suatu niatan yang baik buat bangsa dan negara. Nggak ada niatan yang lain kecuali membangun Indonesia kita. Mas Hasto, harapan terkait dengan sidang MKMK Mas tanggal 7 besok seperti apa harapannya? Ya, Mahkamah Konstitusi itu adalah benteng demokrasi, sehingga tidak boleh dikebiri, tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh hanya karena hubungan kekeluargaan, kemudian hukum dikorbankan. Maka kami percayakan sepenuhnya pada Mahkamah Etik untuk mengambil keputusan terbaik.
demi keadilan. Nah, ini langsung 03, ini kan semangat karena balihonya habis dicabut, langsung muncul spirit, disalurkan lewat olahraga. Nah, Karena menyatakan dukungannya terhadap Pak Prabowo dan juga anaknya sama satu jadi siapa? Prof. Jimli. Kita percayakan pada kenegarawanan Prof. Jimli dan seluruh anggota dari Mahkamah Etik. Kami melihat pemerintahan di tahun politik ini, beberapa menteri kan masuk di beberapa pasangan capres itu. Kalau dari kami, menteri punya tugas bagi kepentingan bangsa dan negara. Itu dedikasi dari menteri-menteri PDI Perjuangan. Sehingga kalau ada menteri yang masuk di dalam tim pemenangan nasional, itu masuk di dalam Dewan Penasehat. Dan itu perwakilan, jadi cukup perwakilan. Meskipun menteri dari profesional, dari PDI Perjuangan yang akan membantu TPN itu ada cukup banyak, tetapi demi kepentingan bangsa dan negara nanti cukup perwakilan yang masuk di dalam struktur Dewan Penasehat. Tapi kalau dari Yakin dengarkan suara rakyat, itu yang paling baik. Dengarkan suara rakyat sehingga pemilu dapat berjalan secara demokratis, tanpa intimidasi, berlangsung secara jurdil demokratis. Dan KPU kita harapkan bersama Bawaslu menjadi penyelenggara yang baik, yang betul-betul langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ya, cukup ya. Terima kasih Mas Hasto. Ini punya siapa? Sini. Ayo. Enggak, maksud gue, si Oma itu ngapain sih berhentiin di situ, kan ada banyak anak-anak juga. Iya. Gitu loh. Kenapa nggak Bareng-bareng lah. Itu bagus banget, sumpah. Sumpah dia ngomongin. Tadi di mana tuh, Kak? Tarik aja lah di sini.